Lalu apa sebenarnya kasus penistaan agama yang telah dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang? Ya, untuk membahasnya pemirsa telah bergabung mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, kemudian ada Wassekjen bidang hukum MUI atau ada Pak Ihsan Abdullah yang hadir ke sini. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ihsan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga bergabung bersama kami ada akademisi yang merupakan dosen UIN Jakarta, yaitu ada Pak Helmi Hidayat. Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ingin ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Sebetulnya kalau ini disampaikan bahwa ada unsur penistaan agama dan menjadi tersangkanya begitu. Sebenarnya apa yang diduga merupakan unsur penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang? Ya, terlebih dahulu tentu kita mengapresiasi pekerjaan apa yang dilakukan oleh Mabes Polri yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan kemarin telah menetapkan Panji sebagai tersangka dan ditahan. Itu adalah sebuah langkah yang tepat dalam rangka melindungi masyarakat dari yang selama ini berbulan-bulan diguncang dengan kegaduhan. Saya kira ini fungsi Polri dalam menjaga kondisivitas masyarakat penting, dan tentu saja yang berkaitan dengan apa yang menjadi alasan, ya saya kira Mabes Polri yang lebih kompeten, namun kami menduganya bahwa banyak yang dilakukan oleh Panji Gumilang, terutama adalah yang menyampaikan bahwa Tuhan tidak mengerti bahasa Indramayu. Nah itu saya kira sebuah sesuatu yang tidak bisa ditolerir, artinya berarti Tuhan itu tidak maha dalam segalanya, karena Tuhan tidak mengerti bahasa Indramayu. Nah karena dia bilang Tuhan itu Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi firman Muhammad, dan Tuhan tidak mengerti bahasa Indramayu. Ini saya kira bentuk dari penistaan atau penodaan terhadap agama, dan ini menjadi pintu masuk saya kira yang dilakukan oleh Mabes Polri untuk kemudian bisa melakukan penyidikan untuk kasus-kasus lain ya, seperti tindak pidana pencucian uang, kemudian penggelapan hak-hak atas tanah, kemudian asusila dan yang lain. Ya tentu ini merupakan kerja yang harus kita hargai, kita apresiasi sebagai bangsa Indonesia. Kita memiliki Polri yang dapat mengayomi sehingga setelah Panji Gumilang ini ditetapkan sebagai tersangka, kita yakinkan bahwa tidak ada lagi demo-demo dan yang terekskalasi dan kegaduhan-kegaduhan. Nah ini saya kira penting negara hadir untuk mengurai ya problem ini dan kita kembali menjadi tenang, kondusif. Nah itu saya kira pesan dari sebuah ajaran yang dinistakan, dan ini juga sekaligus memberi pesan kepada siapapun jangan pernah untuk menistakan atau menodai agama. Baik, kita ke Pak Helmi Hidayat tadi dengan terang bahwa MUI mengatakan salah satu poin krusial dalam penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang adalah ketika Panji Gumilang menyebutkan Al-Quran bukan kalam Allah. Itu yang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian versi dari MUI. Pak Helmi, tanggapannya seperti apa? Karena kemarin narasi Pak Helmi sepertinya membela Panji Gumilang. Oke, pertama saya sama dengan Pak Kiai Ihsan menyatakan bahwa sangat gembira bahwa pada akhirnya Syekh Panji Gumilang menjadi tersangka. Ini harapan saya. Pesan yang paling penting dari dijadikannya Syekh Panji Gumilang sebagai tersangka adalah bahwa ternyata seluruh anak bangsa Indonesia tidak boleh ada yang kebal hukum. Karena itu saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Polisi Republik Indonesia berani mengambil tindakan tegas. Dengan demikian, entah itu kiai, entah itu polisi, entah itu tentara, entah siapa saja, bahkan menteri sekalipun, kalau bersalah, ya harus rela untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini poin pertama yang paling penting harus saya sampaikan. Yang kedua, Saudara Andromeda bersama begitu banyak orang salah sangka kalau menduga atau mengambil kesimpulan bahwa saya membela Panji Gumilang. Saya tidak pernah membela Panji Gumilang. Pertama, saya tidak kenal Syekh Panji Gumilang. Dia tinggal di Indramayu, saya tinggal di Jakarta. Saya cuma sekali datang ke pesantren Al Zaitun, itu pun dalam rangka riset.
Karena itu yang saya bela sebetulnya sejak awal saya ikut dalam debat di TV One itu adalah kebebasan berpikir dan kemerdekaan berpendapat yang dijamin oleh agama Islam, agama yang saya anut. Itu yang mau saya katakan. Jadi saya tidak membela perorangan, saya membela kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Kenapa begitu? Karena Al-Quranul Karim, hadis Nabi, dan agama Islam itu sangat-sangat luas, dalam sekali. Begitu banyak yang belum kita baca, begitu banyak yang membuat kita terhenyak begitu orang berpendapat tentang Islam. Misalnya saja yang dipersengketakan. Misalnya bahwa saya tidak yakin sebetulnya kalau ada orang beragama Islam lalu menganggap Al-Quran itu adalah bukan kalam Allah. Menurut saya dia bukan Muslim menurut saya. Yang kedua, dia sudah melawan logika. Maksud saya begini, saudara Andromeda. Aristoteles itu orang hebat. Socrates orang hebat. Plato saya kagumi. Tapi kalau ketiga filsuf Yunani klasik ini mengatakan bahwa mereka menciptakan kitab suci dengan tangan mereka, saya nggak akan beriman tuh kepada Plato. Saya tidak akan beriman tuh kepada Aristoteles. Saya tidak akan beriman kepada Socrates. Sama dengan Rasulullah Muhammad SAW, kalaulah kitab suci Al-Quran itu dinyatakan oleh Rasulullah sebagai karangan beliau, saya nggak akan beriman. Justru saya beriman itu karena Al-Quranul Karim itu kalam Allah. Hanya saja di dalam Al-Quran sendiri, ya ini yang saya katakan, banyak tafsir tentang kalam Allah. Misalnya begini, Pak Kiai Ihsan pasti tentu tahu. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berkalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu itu kembali kepada Allah, kepada Al-Quran, laqaulu rasulin karim. Kaul, saya katakan kaul, Rasul Karim, Rasul yang mulia. Nah, jadi dalam Al-Quran sendiri sudah dinyatakan bahwa Al-Quran itu memang kaul. Apa itu kaul? Disitulah perdebatan. Karena ternyata kata kaul, ini kelemahan bahasa Indonesia. Diterjemahkan bisa menjadi wahyu, bisa menjadi firman, bisa menjadi perkataan. Ini kemudian menimbulkan perdebatan. Coba kita perhatikan baik-baik Al-Quran yang diterjemahkan Kementerian Agama tentang Al-Quran. Ketika menerjemahkan surat An-Nisa ayat 164, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kallabaudu Musa taklima. Itu oleh Kementerian Agama diterjemahkan, Allah berfirman kepada Musa secara langsung. Itu terjemahannya, nanti cek lagi. Tapi begitu menerjemahkan innahu laqaulu rasulin karim, dikatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah, kepada Rasul yang mulia. Di ayat berikutnya, di ayat 41, wa bahwa biqouli syair. Kata kaul diterjemahkan, dia bukan perkataan seorang penyair. Kata kaul di ayat 40 diterjemahkan sebagai wahyu. Kata kaul, sama-sama kaul dalam bahasa Arab, diterjemahkan ayat 41 sebagai perkataan. Apa yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini? Oh, betapa dalam Al-Quran itu. Baik. Betapa luas kita harus berpikir di dalamnya. Jadi, kalaulah maksud saya ada orang bertafsir tentang Quran, kita jangan buru-buru kebakaran jenggot. Mari buka diri, perhatikan baik-baik, buka kembali semua. Betapa hebat Al-Quran, betapa hebat Islam. Karena luas. Oke, silakan. Ya, apa yang disampaikan Mas Helmi, saya kira benar bahwa kita semua memiliki kebebasan untuk menafsirkan sesuatu, tetapi kebebasan itu terbatas ya. Terbatas kepada keilmuan, terbatas kepada ruang dan lain-lain. Manakala kebebasan itu kemudian disampaikan dengan cara sebebas-bebasnya dan ini melanggar ketentraman, ya, ketertiban yang menimbulkan kegaduhan, itu bukan lagi pendapat. Saya kira itu yang ya, kaum yang banyak itu sudah merasakan bahwa itu adalah penyimpangan. Jadi ukurannya nanti
baik nanti kita buka saja dalam persidangan karena ini sudah menjadi sudah ke ranah hukum dan akan ada pakar-pakar yang memperdebatkan soal yang tadi disampaikan oleh Mas Helmi, ya. Saya kira nanti ada waktunya diperdebatkan di dalam persidangan. Oke. Kalau saat ini saya kira tidak tepat karena kita sekarang ini adalah tepat saatnya untuk melakukan apresiasi kepada Mabes Polri yang telah siang malam bekerja untuk tadi mengembalikan ketentraman masyarakat, dan itu penting dalam rangka khidmah mereka sebagai Polri mengabdi kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengembalikan dan menenteramkan masyarakat. Ini yang penting. Dan Majelis Ulama Indonesia tentu mendukung langkah-langkah itu sebagai bagian dari sodikul hukumah, artinya sebagai bagian dari mitra pemerintah dalam rangka meneguhkan kembali komitmen kebangsaan, meneguhkan kembali komitmen berpikir untuk tidak menyimpang. Karena kalau ada satu pikiran yang menyimpang kemudian dilontarkan kepada publik dan publik bereaksi, ini ada sesuatu yang salah. Kalau normal-normal, saya kira orang berpendapat, dijamin di Indonesia, dimanapun kita, dari mulai warung kopi sampai DPR MPR, semua berpendapat sah. Oke. Tapi ketika dia berpendapat di luar konteks dan itu menyinggung perasaan keagamaan kebanyakan orang yang lazim, yang selama ini dihayati, diyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah, apa yang disampaikan juga diyakini oleh Mas Helmi, saya kira given sudah, nggak ada lagi perdebatan. Nah, karena dia mendebat, masih mengulang bahwa Al-Quran adalah firman Rasulullah atau kalam Allah, nah ini kemudian menghentak. Dan jangan lupa masyarakat Jawa Barat itu adalah religius, masyarakat yang paham, dari mulai yang tukang cilok sampai yang ngaji di pesantren, mereka paham bahwa Al-Quran itu firman Allah. Oke, baik. Nggak boleh diganggu lagi, karena menurut mereka apabila diganggu adalah mengganggu keimanan. Kalau mengganggu keimanan, mereka bukan hanya berdemo, mohon maaf, apapun akan dipertaruhkan, dan ini berbahaya. Maka saya kira tepat sekali. Sekali lagi, Mabes Polri sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sudah ditetapkan menjadi tersangka dan akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Kemudian apalagi langkah selanjutnya, nanti kita akan mendengar suara dari Pak Ito Sumardi usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.